Hai jiwa muda, perkenalkan, kami dan tim jiwa muda ingin berikan paparan kami mengenai mengapa yang terjebak dalam semangat konsumsi. Memangnya, kalau terlalu semangat konsumsi, nanti dapat berakibat buruk ya? Mau tahu lebih lengkapnya? Mari kita telisik lebih jauh. Mari kita berfilosofis nih. Menurut kalian, apakah manusia adalah makhluk yang sempurna? Tentu kita dikaruniai fisik yang relatif lebih optimal jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bahkan tidak hanya itu, kita juga dikaruniai hal penting bernama akal dan pikiran. Maka dari itu, jika sistem kasta diterapkan dalam konteks bidang ilmu biologis, tentu manusia akan menempati kasta teratas setelah hewan dan tumbuhan. Namun, manusia juga tidaklah sempurna karena mempunyai beberapa sifat dasar yang dianggap buruk. Ya, sebut saja nih, tamak atau rakus. Manusia yang sebelumnya ada di peringkat terbawah dalam rantai makanan, akhirnya bisa mencapai titik puncak dengan mengandalkan kerakusan dan ketamakan yang mereka punya. Harari dalam bukunya Sapiens menyatakan bahwa manusia berprestasi menakjubkan sehingga spesies yang paling tadinya di bawah sekarang menjadi paling berbahaya dan mengerikan dalam sejarah biologi. Mereka memakan segala buah-buahan dan mengantarkan makhluk lain ke jurang kepunahan. Tapi tidak semua kerakusan atau ketamakan yang kita bicarakan di atas itu selalu membawakan hasil akhir yang buruk. Faktanya manusia mempunyai akal dan pikiran yang selalu menyadari betul potensi yang ada dan selalu merasa bahwa apa yang sudah mereka punya sekarang masih tidaklah cukup. Maka dari itu mereka mengambilkan inovasi-inovasi yang kelak menjadi terobosan menuju zaman yang lebih modern. Nah, terus setelah kita berfilosofi yang panjang lebar, tadi hubungannya sama materi kita apa sih? Sabar, kita jelasin nih. Dengan sifat dasar manusia secara general yang ingin selalu mengejar, mempunyai segalanya, tentu saja manusia manapun, dimanapun, kapanpun pasti akan mempunyai hasrat yang sama untuk menjadi seseorang yang rakus. Termasuk juga berlaku dalam konteks ini konsumen. Banyak konsumen yang berlomba untuk membelanjakan uangnya untuk hasil produksi yang sebenarnya bersifat sekunder dan tidak terlalu penting bagi mereka karena merasa kebutuhan mereka belum tercukupi. Karena mereka merasa apa yang mereka masih punya, yang mereka punya sekarang itu masih jauh dari kata cukup. Banyak konsumen yang menghabiskan uang sekedar hanya untuk kebutuhan sosialita, alih-alih membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang selalu konsumen butuhkan. Malah mereka berhura-hura untuk memuaskan ego mereka. Dampak dari konsumsi yang tidak efektif dan efisien seperti ini akan dirasakan oleh mereka secara terus-menerus, secara berkelanjutan, yang dapat pula merusak hidup konsumen yang terlalu bersemangat, tapi tidak berpikir secara lebih sehat. Jadi, semangat melakukan kegiatan konsumsi itu hasilnya buruk dong? Belum tentu. Semangat dalam melakukan kegiatan konsumsi juga dapat membawa hasil yang baik, asalkan kegiatan konsumsi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan atau sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Saja dengan menimbang beberapa aspek keberlanjutan yang kita bicarakan di topik sebelumnya. Untuk menghindari pengeluaran berkelanjutan atau pengeluaran yang berkelanjutan tapi berlebihan, membuat sistem pengelolaan yang baik yang berkelanjutan, menghindari manipulasi oleh publisitas dan memperkuat posisi kita sebagai mitra ekonomi, konsumen harus menggunakan beberapa tips seperti berikut, yakni pertama, baca, bandingkan, evaluasi informasi produk yang dicetak dalam pasar. Ini harus dijadikan kebiasaan untuk semua produk. Saat berbelanja, jangan termakan oleh strategi publisitas atau marketing. Konsumen harus kritis dan tidak termakan mentah-mentah oleh gombalan untuk beli. Di beberapa kasus, ada saja produk yang nakal karena tidak menyediakan kualitas yang sesuai dengan yang kita ekspektasikan yang ada di dalam iklan. Berikan preferensi pada produk tanpa kemasan yang mahal. Ingat,
Don't judge book by its cover. Buatlah daftar pembelanjaan dan seleksi bersama dengan keluarga atau kerabat untuk memastikan apa saja yang dibutuhkan dalam membeli nantinya. Perhatikan juga pengeluaran Anda. Apakah ini akan berdampak besar untuk pengeluaran Anda? Jika konsumen mengeluarkan uang untuk membeli sebuah produk, ya hanya konsumen yang tahu itu. Dan yang terakhir, kita harus tahu apa orientasi dari pihak konsumen untuk membeli sebuah produk. Mengapa konsumen memerlukan produk ini? Bagaimana nantinya penggunaannya? Apakah barang ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi saya, kerabat, ataupun lingkungan nantinya? Setelahnya kami harap konsumen dapat bijak untuk membuat anggaran pada sebuah produk. Terjebak dalam semangat konsumsi dapat dipandang dari berbagai sisi. Bisa jadi baik atau buruk, tergantung apakah semangat ini dapat mencukupkan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen, bukan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Sekian pemaparan dari kami. Jika ingin bertanya, silahkan tanya di bawah. Saya Felix dan Kaizu, teman saya di rekan Jiwa Muda. Kami buat dengan ini dengan cinta. Terima kasih.